Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Akhirul kiram, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersyukur kepada Allah taala dengan bersujud salat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas babul harusir wa tulil amal, bab rakus dan angan-angan yang berlebihan. Pada kitab Tanbihul Ghafilin ini bab ke-25 diterangkan kemarin bahwa sahabat Khalifah Umar bin Khattab begitu sederhananya ketika disuruh oleh anaknya Hafsah untuk memakai pakaian yang bagus, ternyata Umar bin Khattab menolaknya disebabkan karena Rasulullah SAW itu sangat sederhana sekali. Walaupun Rasul mampu untuk menunjukkan memakai pakaian yang mewah, tapi Rasul memilih sehidup sederhana. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, meniru jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di dalam hadis seseorang itu tidak akan berhenti untuk ingin berkeinginan yang berlebih kecuali mulutnya sudah ditutup dengan tanah, artinya meninggal dunia baru lebih. Semuanya karena itu sudah fitrahnya manusia. Agama menuntut kita untuk yang sedang-sedang saja. Lau anna li bani Adam wa daini min dhahabin latamanna ilaihuma thalithan. Seandainya anak Adam itu sudah mempunyai 2 tambang emas, wah ini enggak main-main, 2 tambang emas, tentunya masih kepingin yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turabu. Tidak akan berhenti keinginan itu dari anak Adam kecuali mulutnya disumpel, ditutup dengan tanah, artinya meninggal baru selesai keinginannya. Semua kita alami. Kita baru bisa beli motor 1, kepingin yang 2 dan seterusnya. Mobil baru 1 kepingin lagi. Nah, itu sudah fitrahnya. Ya, cuman kita dituntut bagaimana kebutuhan yang harus kita dahulukan daripada keinginan yang tulil amal, keinginan yang berlebihan. Umar bin Khattab diceritakan di sini
Umar bin Khattab itu khalifah yang sangat sederhana, sampai-sampai Umar bin Khattab itu hanya mempunyai satu pakaian, dan pakaiannya itu sudah berlubang sampai 12, dan itu dijahit. Kelihatan ketika Umar bin Khattab itu berdiri di atas mimbar. Dijelaskan, wa an Abi Utsman An-Nahdi annahu qala ra'aitu ala Umar qamisan fihi 12 raka'atan wa huwa 'alal mimbari yakhtubu. Diceritakan di sini Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin umat, ternyata bajunya 12 jahitan, dan saat itu kelihatan oleh seluruh sahabatnya karena Umar bin Khattab saat itu berdiri di atas mimbar, artinya lagi berkhutbah. Bisa kita bayangkan, mampu untuk bermewah, tapi Umar bin Khattab lebih hidup sederhana. Ini pukulan telak bagi kita sebagai pengikutnya, orang-orang yang sekarang ini ya bisa kita lihat hidupnya juga serba mewah. Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu asyrafu ala ahli Damaskus faqala ala tastahyawna tabanuna ma la taskununa. Dari Abi Darda, sahabat Rasulullah juga. Abu Darda itu pemukanya Damaskus, yaitu Damaskus Syria. Apakah engkau tidak malu, kata Abu Darda, tabanuna malah taskununa, kalian membangun rumah yang banyak, malah taskununa, tetapi tidak engkau tinggali. Wa ta'maluna ma la tadrukuna wa tajma'una ma la ta'kuluna. Engkau berangan-angan, kepingin sesuatu tapi tidak tercapai terus. Engkau kepingin mengumpulkan harta benda, ma la ta'kuluna, tetapi engkau tidak mampu memakannya. Innal ladzina kanu qablakum banaw wa syayyadu wa jama'u katsiran wa amalu ba'idan fa asbahat masakinuhum qubura wa amaluhum ghurura wa jam'uhum pura. Apa yang dilakukan mengumpulkan sesuatu yang berlebihan, hanya dikumpulkan saja tanpa mau mengeluarkan zakatnya, infak sedekahnya, itu juga telah dilakukan umat sebelum umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Mereka mampu membangun bangunan yang sangat megah sekali, mengumpulkan harta benda yang banyak sekali, dan keinginannya jauh, kepingin macam-macam, ternyata fa asbahat masakinuhum qubura, tempat tinggal mereka ternyata juga dijadikan kubur akhirnya. Artinya apa? Toh akhirnya mati juga. Apa yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya kita nanti akan meninggalkan semuanya itu. Artinya dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini kita diajarkan supaya tidak rakus kepada sesuatu, urusan duniawinya jangan terlalu rakus.
keinginannya di stop, jangan terlalu berlebih-lebihan angan-angannya. Ada suatu kisah orang tidak tahu apa-apa, belum saat itu belum kenal harta benda, kemudian dijadikan oleh saudaranya sebagai pemimpin di perusahaan, menjadi direktur utama. Setelah tahu enaknya harta benda, ternyata puluhan miliar dikorupsi untuk kepentingan sendiri. Setelah tahu kalau dia korupsi, ternyata tidak hanya itu, kepingin saudara-saudaranya juga disingkirkan, artinya mau dibunuh. Jadi hal-hal seperti ini, kerakusan yang seperti ini itu sangat dilarang oleh agama dan tentunya merusak hubungan sesamanya dan juga merusak hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Warwiya an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepada seniornya Umar bin Khattab, idza aradta an talqa sahibaka farqa qamisaka waqsif na'alaika waqsir amalaka wa kul duna syabai. Apabila engkau ingin bertemu dengan temanmu, artinya kepingin berjumpa di akhirat nanti, ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya engkau menjahit pakaianmu, artinya kalau sobek dijahit. Wah, ini sangat luar biasa sekali kalau ada zaman sekarang masih seperti itu. Dan sandalmu juga kalau putus ditambal, dijahit juga. Dan angan-anganmu jangan terlalu jauh, kepinginanmu jangan terlalu jauh. Wakul duna syabai, dan makanlah sebelum kenyang. Jadi ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat, kita diminta untuk hidup yang sederhana. Wa qala ba'dul hukama ummahatul khotoya salasatu asya'in. Orang ahli hikmah, para cendekiawan berkata, ibu dari kejahatan, segala kejahatan itu salah satu asya'in, bersumber dari 3 hal ini. Yang pertama adalah al-hasadu, hasad, dengki. Sehingga kalau orang hasad itu masih normal, namanya orang keinginan, tetangganya bisa beli sesuatu, temannya bisa beli sesuatu, ada dengki. Tapi kalau sudah idza hasada, seperti yang di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila telah hasad. Karena orang yang udah dengki itu kepinginnya macam-macam, kepingin mencelakai, tidak malah terima kasih atau alhamdulillah temannya sudah berhasil, tapi bagaimana caranya
kenikmatan yang ada pada temannya itu diambil, ngambilnya dengan cara yang batil. Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu dengan cara batil. Tuh. Idza hasad, jadi hasad, dengki itu pertama sumber dari segala macam dosa. Yang kedua adalah wal hirsu, kerakusan yang amat. Yang ketiga adalah wal kibru, yaitu kesombongan. Jadi 3 dasar dari segala dosa yang ada di muka bumi ini bersumber dari 3 hal ini. Yang pertama hasad, kemudian rakus terhadap dunia, yang ketiga adalah sombong. Amal kibaru fakana asluhu min iblis hina takabbara wa aba ayyasjuda falu'ina. Kesombongan itu pertama bersumber dari iblis. Man huwa iblis? Diceritakan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah mau memerintahkan seluruh malaikatnya untuk hormat kepada Nabi Adam, maka seluruh para malaikat mau tunduk kepada Nabi Adam kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, bahwa iblis itu kebangsaannya adalah dari bangsa jin. Jadi tidak benar iblis itu dari bangsa malaikat yang kemudian enggak mau sujud, ingkar, kemudian turun derajatnya dari iblis, tidak. Jadi Allah saat itu sudah menciptakan malaikat dari cahaya, kemudian menciptakan iblis dari api. Nah, Allah kepingin menciptakan manusia dari tanah. Nah, Adam ini junior, iblis seniornya. Nah, kalau bisa katakan seperti itu. Nah, biasanya namanya senior itu enggak mau kalah sama juniornya. Kalau ada juniornya yang lebih pandai, lebih pintar dan sebagainya, terkadang seniornya itu enggak suka. Lah itu namanya sifatnya iblis, sombong. Falu'ina. Nah, kalau sudah mempunyai sifat kesombongan, falu'ina, maka Allah Ta'ala melaknatnya. Wa ammal khirsu fakana asluhu min Adam alaihi salam haitsu qila lahu al jannatu kulluha mubahun laka illa hadhihi syajarah. Adapun kerakusan dari sumber dosa yang kedua yaitu rakus terhadap dunia, awalnya bersumber dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika dikatakan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, al jannatu kulluha mubahun laka illa hadhihi syajarah. Surga ini, apa yang di dalam surga ini semuanya untukmu wahai Nabi Adam, kecuali illa hadhihi syajarah, kecuali pohon ini. Fahamalahu al-hirsu ala akliha hatta saqata minha. Kemudian muncul rakus dari Nabi Adam, kerakusan muncul sehingga yang dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon ini, jangankan memakannya, mendekatinya juga boleh. Tapi Nabi Adam saat itu sampai memakannya hatta saqata minha, sehingga Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Yang ketiga yaitu wal hasadu,
penyakit dengki, kedengkian. Asluhu min Qabil ibni Adam hina qatal akhahu Habil. Jadi yang pertama tadi sombongan, rakus. Sombong itu bersumber dari iblis, rakus itu bersumber dari Nabi Adam. Dan yang ketiga adalah hasad, kedengkian. Asluhu min Qabil, bersumber dari anaknya Nabi Adam namanya Qabil. Khina qatal akhahu Habil, ketika saudaranya Habil itu dibunuh oleh Qabil. Ya, saat itu konon saat itu dalam kisah dinikahkan dengan saudaranya, ternyata Habil nggak terima karena barangkali Qabil yang nggak terima, Habil dapat yang lebih cantik sehingga dengki, akhirnya Habil dibunuh. Fasara kafiran wa ma'wahun nar abadan. Sehingga Qabil setelah membunuh saudaranya sendiri, fasara kafiran, dia telah menjadi ingkar kepada Allah Ta'ala, wa ma'wahun naru abadan, dan tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Jadi 3 sumber dosa ini sudah terjadi dahulu-dahulu kala. Kita umat yang lemah ini diminta oleh Allah Ta'ala melalui Quran dan hadis, cerita-cerita yang ditampilkan supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk menghindari dosa-dosa yang demikian itu. Karena saat ini orang sudah tidak menghiraukan lagi tentang dosa yang besar. Orang iri terhadap temannya langsung karena secara zahir tidak mampu, akhirnya memakai jasa dukun, yaitu si sihir. Dari sihir itu seolah-olah tidak ketahuan ketika membunuhnya, tapi Allah sudah bilang, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, jiwa ini adalah ghaib, maka sama saja dia telah membunuh manusia secara zahir seluruh bumi ini. Artinya membunuh secara ghaib sama saja hukumnya di mata Allah Ta'ala. Walaupun pengadilan dunia tidak bisa membuktikan itu, tapi Allah Ta'ala khabirun bima ta'malun. Allah muttali'un, teliti dengan apa yang kita lakukan ini. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari bab kerakusan terhadap dunia ini, sehingga kita bisa benar-benar ngerem keinginan kita yang berlebih-lebihan itu. Kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ternyata berlaku sangat sederhana sekali, padahal mampu untuk bermewah-mewah, tapi lebih memilih jalan sederhana. Demikian, kurang lebih saya minta maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.